Kami akan mempresentasikan hasil makanan kami. Sebelum itu kami mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Devil Romi Sanjaya Sultan. Di samping saya. Perkenalkan, nama saya Anggraini Nur Ahmad. Saya Nela Syarifah. Saya Nelvin Valdo. Dan saya Dimas Haryadi. Baiklah, untuk materi pertama yang dibacakan oleh Naila, bersilahkan. Konstitusi merupakan landasan utama bagi sistem hukum dan pemerintahan di setiap negara. Setiap konstitusi mengatur prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menjalankan negara, termasuk hak-hak individu, struktur pemerintahan, dan cara negara berinteraksi dengan rakyatnya. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menjadi dasar hukum yang mengatur negara ini sejak kemerdekaannya. Di sisi lain, Konstitusi Amerika Serikat yang disahkan pada tahun 1787 juga memberikan landasan hukum bagi negara demokrasi terbesar di dunia ini. Perbandingan antara kedua konstitusi ini sangat penting untuk memahami bagaimana dua negara yang berbeda dalam konteks sosial, politik, dan budaya dapat memiliki prinsip dasar yang saling bersinggungan. Meskipun Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, masing-masing negara memiliki pendekatan dan penekanan yang berbeda dalam menafsirkan dan mengimplementasikan nilai-nilai konstitusional tersebut. Oke, baiklah, materi kedua dilanjutkan oleh Hamdi. Persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi kedua, yaitu landasan teori. Landasan teori ini akan dibahas dalam 4 poin. Yang pertama ada teori konstitusionalisme. Teori konstitusionalisme berfokus pada ide bahwa konstitusi adalah sumber utama yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Konstitusi dianggap sebagai norma tertinggi yang mengatur struktur negara, pembagian kekuasaan, serta perlindungan hak-hak individu. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa negara harus berlandaskan pada hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan sosial. Sementara US Constitution menekankan pentingnya pembagian kekuasaan dan perlindungan hak-hak individu. Teori konstitusionalisme memberikan pemahaman tentang bagaimana kedua konstitusi ini membentuk struktur pemerintahan yang berbeda namun dengan tujuan yang serupa, yaitu memastikan negara berfungsi secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang dijamin konstitusi. Yang kedua yaitu teori hak asasi manusia. Teori hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dicabut oleh negara atau pihak lain, seperti hak hidup, kebebasan, dan kesetaraan. Dalam konteks perbandingan konstitusi di Indonesia dan Amerika Serikat, teori ini menjelaskan bagaimana kedua konstitusi melindungi hak asasi manusia dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan hak-hak sosial dan ekonomi sebagai bagian dari keadilan sosial, sedangkan US Constitution lebih memfokuskan pada hak-hak sipil dan kebebasan individu. Teori ini relevan untuk memahami bagaimana kedua negara memperlakukan hak asasi manusia dalam konstitusinya. Poin berikutnya yaitu teori demokrasi. Teori demokrasi mengkaji bagaimana negara memberikan ruang bagi partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks ini, teori demokrasi membantu membandingkan sistem pemerintahan yang ada di kedua negara. Undang-Undang Dasar 1945 mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat sebagai metode pengambilan keputusan. Sementara US Constitution lebih berfokus pada representasi melalui pemilihan umum dan
and balance antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Teori ini sangat penting untuk memahami perbedaan dalam praktik demokrasi di kedua negara. Poin berikutnya yaitu teori supremasi hukum. Teori supremasi hukum menegaskan bahwa hukum harus menjadi panglima dalam negara, di mana setiap tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum. Kedua konstitusi ini mengakui prinsip supremasi hukum. Namun, dengan penerapan yang berbeda, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa negara harus memberikan perlindungan hukum yang adil kepada semua warga negara. Sedangkan US Constitution menekankan bahwa hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu dengan sistem checks and balance yang ketat di setiap cabang pemerintahan. Baiklah, materi selanjutnya dibacakan oleh Mas Haryadi. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu nilai penting yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah keadilan sosial yang terlihat pada pasal 33 yang menekankan pentingnya sistem perekonomian yang berkeadilan, di mana negara memiliki peran aktif dalam mengatur kesejahteraan rakyat. Selain itu, Undang-Undang 1945 juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia, meskipun dalam implementasi seringkali terhambat oleh berbagai faktor sosial dan politik. Pasal-pasal yang mengatur hak hidup, kebangsaan berpendapat, dan hak atas pendidikan dan kesehatan memberikan landasan yang kuat untuk melindungi hak-hak warganya. Namun, meskipun konstitusi Indonesia sudah mengatur hak-hak ini, banyak tantangan yang muncul dalam praktik, terutama terkait dengan ketimpangan akses terhadap layanan dasar dan ketidaksetaraan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan. Konstitusi Indonesia juga lebih mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan yang mencerminkan nilai kolektivitas dan gotong royong. Prinsip ini seringkali berhadapan dengan praktik politik yang lebih mengedepankan keputusan mayoritas atau bahkan kepentingan kelompok tertentu yang dapat mengarah pada ketidakadilan dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga negara. Selain itu, ada juga nilai-nilai konstitusional dalam US Constitution. Berbeda dengan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, US Constitution lebih menekankan pada kebebasan individu dan perlindungan terhadap hak-hak sipil sebagai nilai utama yang terkandung di dalamnya. Bill of Rights yang merupakan bagian penting dari Konstitusi Amerika Serikat mengatur secara rinci hak-hak individu seperti kebebasan berbicara, beragama, dan hak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Salah satu prinsip yang sangat ditekankan dalam US Constitution adalah checks and balance, yaitu sistem yang memastikan bahwa kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif terbagi secara adil. Sistem ini memungkinkan setiap cabang pemerintah untuk saling mengawasi dan membatasi agar tidak ada satu cabang pun yang mendapatkan kekuasaan yang terlalu besar. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang 1945 yang meskipun juga membagi kekuasaan negara, namun lebih banyak memberikan kewenangan pada eksekutif dalam menjalankan pemerintah. Namun US Constitution juga tidak luput dari tantangan dalam penerapan nilai-nilai konstitusionalnya, terutama terkait dengan masalah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Meskipun Konstitusi Amerika Serikat memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak individu, ketidaksetaraan ekonomi dan diskriminasi rasial masih menjadi isu besar di negara ini, seperti terlihat dalam kasus
diskriminasi terhadap minoritas, dan masalah ketimpangan ekonomi yang semakin melebar. Penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam konteks sosial yang sangat beragam ini terus menjadi tantangan besar bagi sistem hukum di Amerika Serikat. Baiklah, materi selanjutnya yang dijelaskan oleh Leo Rivaldo. Persilahkan. Baik, selanjutnya perbandingan antara Undang-Undang 1945 dan US Constitution. Perbandingan antara Undang-Undang Dasar 1945 dan US Constitution menunjukkan bahwa meskipun kedua konstitusi ini mengandung prinsip-prinsip dasar yang serupa, ada perbedaan mendalam dalam penekanan terhadap nilai-nilai yang diatur. Undang-Undang Dasar 1945 lebih mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan umum, dengan peran negara yang lebih aktif dalam mengatur kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sebaliknya, US Constitution lebih menekankan kebebasan individu dan pembatasan kekuasaan negara untuk memastikan bahwa individu dapat bebas dalam memilih. Selanjutnya, secara praktis, tantangan yang dihadapi oleh kedua negara dalam menerapkan prinsip-prinsip konstitusional ini cukup berbeda. Di Indonesia, masalah utamanya yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi yang belum dapat dijembatani dengan efektif. Kalau di Amerika Serikat, meskipun sistem hukum sangat mengutamakan kebebasan individu, ketidaksetaraan sosial dan masalah diskriminasi masih menjadi masalah yang berkelanjutan. Selanjutnya, ada pun penerapan nilai-nilai konstitusional dalam sistem pemerintahan dan hukum. Penerapan nilai-nilai konstitusional di Indonesia berfokus pada peran negara yang proaktif dan menjamin kesejahteraan sosial. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan. Kalau di Amerika Serikat, sistem hukum lebih menekankan perlindungan terhadap kebebasan individu, dengan negara berperan sebagai pengawas, bukan pengatur. Lalu selanjutnya ada tantangan implementasi nilai-nilai konstitusional. Indonesia yang masalah utamanya itu meliputi ketimpangan sosial ekonomi, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta keterbatasan dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kalau di Amerika Serikat, meskipun sistem check and balance berjalan dengan baik, tantangan utamanya adalah ketidaksetaraan sosial ekonomi dan diskriminasi rasial yang masih berlangsung. Polarisasi politik juga menjadi hambatan dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan efektif. Yang paling jelas, kedua negara menghadapi tantangan yang berbeda, tetapi tujuan akhirnya tetap sama, yaitu menjamin keadilan sosial dan perlindungan hak-hak individu melalui sistem konstitusional mereka. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Yang menjadi kesimpulan dari semua yang kami baca yaitu adalah berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dan US Constitution memiliki persamaan dan perbedaan yang signifikan dalam nilai dan prinsip dasar yang terkandung di dalamnya. Kedua konstitusi tersebut menekankan pentingnya hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum sebagai prinsip dasar yang membentuk sistem hukum dan pemerintahan. Namun, perbedaan utama terletak pada penekanan terhadap keadilan sosial dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih memberi ruang bagi negara untuk terlibat dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sementara US Constitution lebih menekankan kebebasan individu dan pembatasan kekuasaan negara melalui sistem checks and balance. Meskipun kedua konstitusi ini memberikan landasan yang kuat untuk perlindungan hak-hak dasar dan pembagian kekuasaan, tantangan dalam implementasinya masih signifikan di kedua negara. Di Indonesia, masalah ketimpangan sosial dan ketidakmerataan akses terhadap hak-hak dasar masih menjadi tantangan utama. Di sisi lain, Amerika Serikat menghadapi masalah ketidaksetaraan rasial dan ekonomi yang terus berlanjut meskipun telah ada perlindungan hukum terhadap hak individu. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kecacatan dalam makalah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.